lagi dibikin terang. Kali ini agak mendung. Kenapa? Bukan cuaca Jakarta. Kasus korupsi sekarang angkanya makin heboh ya. Ya. 300 triliun. Dan yang menarik yang Sekarang 190. Yang menarik yang mengungkap Kejaksaan Agung. Iya. Padahal dulu KPK raja. Lu maksud lu mau ngadili gua di sini? Gua pulang nih. Bang Saud, ada Bang Saud itu orang pimpinan KPK 2015-2019. Kenapa sih KPK sekarang, Bang? Ya, sebenarnya itu yang saya bilang, Prabowo please Pak, kembalikanlah undang-undang KPK. Sebentar. Kalau misalnya memang dulu sempat dikempesin, Yes. kan sekarang udah nggak kempes-kempes amat, sebenarnya bisa dipelembungin lagi. Aku diskusi sama Bro Goib ini cukup lama tentang value di KPK yang dirusak kan. value loh yang dirusak. Come on, kita talking about the value this morning. Kita bicara nilai 9 nilai yang saya bilang Jupe mandi tangker sebril, masih ingat nggak? 9 nilai. Jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Masih ada nggak di KPK? Nggak berani jawab, saya bukan orang dalam. I've been Bang there. Saud. Jadi pertanyaannya, kalau dia berada di posisi 9 nilai itu, ya dia harus melaksanakan check and balance sebagai trigger mechanism di banyak tempat. Ini persoalannya dia men-trigger dirinya sendiri kan. Nah, kalaupun ada kemudian let's say quote and quote favoritism dari Mr. President kepada kejaksaan, kemudian apakah dua penegakan hukum lain tidak boleh melakukan yang sama? Oh, hukum harus adil, hukum harus bermanfaat, hukum harus pasti. Itu yang saya bilang di salah satu stasiun TV. Ini menjadi menarik. KPK nangkap jaksa, jaksa nangkap KPK, KPK nangkap polisi, polisi nangkap jaksa. Karena tiga ini kan isunya kan menghadapi persoalan korupsi. Yes. Jadi check and balance. Jadi sekali lagi pertanyaannya ada apa dengan KPK sekarang? Ya, kita tahu semua bagaimana mereka nilainya berubah tadi itu. Pada bagian lain dia juga ada bagian dari pemerintah. Walaupun mereka mengatakan dalam konteks dan tentara, ya kita juga masih bisa nganggap walaupun mereka bukan penyelenggara negara, tapi struktur dan tentara ada KPK di situ. Padahal kalau rapat di voting aja kalah dia kan. Mana ada juga rapat di suatu badan usaha terus kemudian tidak voting kalau ada perbedaan pendapat. Padahal dia itu penegak hukum sebenarnya. Itu aja udah barang aneh gitu. Udah selesai, udah bisa pulang gua, Mbak. Jadi Nih Bang, kalau berdasarkan survei ini bahkan kepercayaan publik ke KPK itu hanya lebih tinggi dari parpol, Bang. Parpol. Lebih tinggi. Parpol. Hanya lebih tinggi dari parpol, Sedikit Bang. ya, jadi memang begini, diskusi kita sebelumnya, 9 lembaga di dunia yang menilai kita kenapa dapat indeks persepsi korupsi 40, saya keluar di KPK, anjlok menjadi 34 waktu itu gara-gara undang-undang KPK itu karena dianggap itu merusak segalanya. Sekarang agak naik ke 37. 9 lembaga yang menilai ini kan, salah satu variabelnya 9 lembaga itu varietas demokrasi ngasih kita nilai dari 1 sampai 100 itu 22. The way you laksanakan demokrasi cuma dapat 22. Apa yang dinilai di situ? Kaderisasi partai politik, semuanya dinilai semua. Bagaimana Anda KPU-nya kayak gimana? Angkanya dapat 22. Rusaknya di politik itu, orang selama ini tidak mengaitkan bahwa politik itu sangat terkait dengan yang disebut sebagai pemberantasan korupsi. Oke, varietas demokrasi itu muncul belakangan memang. Pertamanya itu kan ada Economic Intelligence Unit, World Justice Project, terus kemudian World Economic Forum, semua itu kan memberi nilai masing-masing. Orang mulai mikir, oh iya ternyata biang keroknya itu sebenarnya, kalau kita bicara bagaimana money politics, ya kan, itu sangat kuat. Jadi sekali lagi, kalau memang kita mau katakan kenapa sebenarnya ini bisa terjadi sebelum kita beresin politiknya, ya ini akan begini terus. Makanya saya eager kalau memang ada partai politik baru yang membawa nuansa baru sebenarnya daripada partai politik yang udah ada sekarang. itu Mereka udah contaminated sebenarnya. indeks persepsi kita mulai turun sejak 2014 ya. Sebenarnya dia naik. Ketika saya masuk di KPK itu kan sekitar 36. OTT itu dinaikin itu orang percaya semua, kemudian nggak ada berisik-berisik cicak buaya segala macam itu, orang percaya semua dengan segala macam strategi. Walaupun kita dalam kaitan kasus Novel juga ada dinilai pimpinan terlalu lemah di situ ya, sehingga kemudian kaitan buku merah juga begitu terlalu lemah. Tapi whatever tuh indeks persepsi korupsi naik, karena yang menilai kan bukan kita, orang luar. Yeah. Walaupun itu persepsi loh Mbak.
Persepsi itu masih banyak adjustment yang namanya Iya. persepsi. Tapi itu naik sampai kemudian anjlok ketika undang-undang itu dibuat. Karena memang di situ dia menjadi tidak independen, bagian dari pemerintah. Ya kan, kalau dulu dia masih bisa di-challenge. Masih tidak bagian pemerintah aja masih ada pengancaman. Ya kan? Nanti bisa diskusi pengancaman itu suruh hentikan itu kan. Jadi sekali lagi bagaimana sebenarnya saya selalu pakai kata sebenarnya yang paling baik itu sebenarnya pemberantasan korupsi itu harus sustain regenerasi dia. Dari generasi angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, angkatan keempat, saya angkatan keempat. Itu kan value 9 nilai tadi itu naik gitu. Terus gitu. Saya berulang-ulang harus ngasih contoh, salah ngomong di TV saya diadilin dan seterusnya. Ya itu yang tidak terjadi sekarang ini. Gitu. Bang Saud tadi Bang Saud bilang sejak bagian jadi pemerintah dia jadi agak sulit bergerak. Tapi bukannya dulu juga bisa dipanggil-panggil ya, diancam-ancam. Iya. Bukan diancam-ancam, sorry. Ada faktanya Stop. pokoknya. Jangan lanjut. Gitu. Ya, itu kasus Itu intervensi sudah terjadi sejak dulu, bahkan sebelum bagian dari pemerintah. Yes, itulah yang saya bilang kembali lagi. Dia independen aja dibegitukan, Mbak. Apalagi Kasus dia tidak apa Bang yang independen. dibegitukan, Bang? Ya, dia suruh ngobrol sama Pak Agus ini. Pak Agus bener nggak Pak? Suaranya berapa desibel ketika itu bentak? Bentak kan beda dong, ya dong. Siapa yang bentak? Hentikan. Beda kan? Aduh, hentikan. Berapa desibel begitu? Itu bisa Pakai mic, diukur pakai itu. mic. Pakai mic. Itu berarti kasus IKTP ya? Ya, kayak kasus DP waktu itu kan. Kan disebutkan bahwa Jokowi memanggil siapa? Agus Raharjo, dia pergi sendirian, which is itu juga saya bilang, itulah Bapak pergi sendirian sih, gitu. Yang dipanggilnya sendiri. Gitu. Nggak ajak-ajak sih. Iya, nggak ngajak-ngajak gitu. Kalau dimarahin, tapi mungkin bisa dibayangkan, panggilnya Pak Agus aja, panggil Saud capek gue pusing. Jadi waktu itu KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka. Yap. Sudah diumumin ya? Ya. Setelah pokoknya yang jelas sudah putusan, kalau menurut cerita Pak Agus kronologisnya, waktu itu sudah diputuskan tersangka, jadi nggak mungkin dihentikan. Ya. Berarti ini berurutan sama kejadian yang benjol segede bapau itu. Urutannya, urutannya. sekuensnya Sekuensnya gitu, itu ya. kan. Iya, Bukan itu yang papa minta saham, itu beda lagi. Oh, beda lagi. Saya belum di KPK waktu itu. Tapi itu juga menjadi suatu gambaran sebenarnya. Karena gini, agak naif juga gua sebagai orang yang pernah 30 tahun di dunia gelap, gua masuk untuk medan perang, gua pelajari dulu medan perangnya, bener nggak? Iya. Iya dong, naif banget gua pelajarin dulu medan perangnya, bagaimana cicak buaya 1-2, bagaimana menentukan pimpinan, terus bagaimana mereka bisa katakanlah bargaining dengan situasi yang sangat sulit itu, terlebih sumber daya alam. Terlebih yang menjadi menarik perhatian saya karena orang fisika, saya belajar BOD COD ya kan. Itu saya di sumber daya alam itu menjadi perhatian saya. Waktu itu angkatan ketiga itu ada program yang penyelamatan sumber daya alam. Itu menarik. Di situ amburadul di era Jokowi ya. Segala macam justifikasi yang disebut sebagai hilirisasi segala macam itu justifikasi aja. Jadi saya mempelajari medan perangnya dulu. Oh begini ya, oh begini. Oh ya oke, gue daftar masuk kan begitu. Walaupun lu juga curiga nih ngapain Intel masuk ke Iya. Lu curiga pasti Iya, kan? pasti. Nah, ternyata dia Titipan tahu. siapa ini? Nah, ini ternyata belakangan dia sadar kita punya barang beda sama toko sebelah kan. Ya kan? Bener nggak? Lu ngaku kan bro? Iya. Ngaku. Jadi maksud saya gini loh. Kalau memang sekarang ini kondisinya dia tidak dipercaya, kemudian kejaksaan dengan manuver seperti itu kita harus apresiasi. Karena mereka part of the bagaimana memerangi memerangi korupsi ini. Oke lah, di battle ini kamu kalah, di battle ini kamu kalah, di sini jembatan kamu untuk runtuh, tapi di battle ini kamu menang. Dan secara keseluruhan kan memenangkan peperangan ini. Yang menurut saya buat Prabowo akan menjadi sulit kalau dia hanya bicara di battle ini. Gue menang di sini, jaksa nuntut, tapi di battle lain kamu kalah dalam peperangan. Jadi saya nggak terlalu tertarik untuk melihat di battle yang dibuat oleh kejaksaan ini nangkap Battle dibuat loh. iya kan Dibuat. iya kan saya mau ada more di situ ya kan ya terus kemudian yang lain-lain dan seterusnya, jadi harus melihatnya komprehensifnya gitu. Bang, karena abang tadi udah nyinggung nama More ya, ini kan abang kan udah mengurus soal ini Petrol dan segala macam mafia itu sejak 2015
15 saya 15. masuk, ya. Oh, sebelumnya belum. Belum, aku nggak ini. Tapi kayaknya namanya itu familiar sejak nama More tadi. Aku dengar tahun familiar 90-an. Betul itu. Tapi saya pribadi More ini mulai eye-catching di 2014. di saya. Enggak. Iya, 2014. Kok tahu Mbak ya? Tahu, Pak. Rumah yang di Jakarta Timur itu. Kalau enggak, kalau saya kenalnya itu mendengar itu waktu saya ikut Lemhanas. Di Lemhanas itu kan banyak orang berbagai macam latar belakang kan. Bang itu More bang yang main. Siapa tuh More? More katanya menyebut lah itu nama itu. Gitu. Gasoline Godfather. Nah, kembali lagi bahwa tadi pertanyaannya adalah. Nah, kan abang udah pernah dengar nama itu, dan kabarnya muncul dalam audit di Petral pada saat itu. Oke, Kordamenta. Nah, Kordamenta dari Australia. Nah, namanya kabarnya ada, tapi tidak tersentuh. Tapi kali ini tiba-tiba kita malam-malam dikagetkan breaking news. Tersangka. Nama dia ada sebagai tersangka. Iya, jadi kalau kita membaca laporan yang Kordamenta itu, saya pertama mengatakan gini, ya kalau laporan gini mah BPK juga bisa mereksanya. BPK juga bisa. Iya, ngapain juga kita manggil-manggil, kan itu dari Australia kan, mahal kan itu. Karena memang itu lebih kepada forensik ya. Tapi sebenarnya BPK juga bisa forensik gitu. Uang $1 juga dia bisa amatin kok kemana masuk keluar perginya. BPK paham di situ dan dia secara undang-undang legitimate untuk melakukan itu. Tetapi kenapa itu nggak dilakukan sekian tahun mulai dari Republik ini berdiri? Ya kalau saya menguat seorang pendapat itu berpikir kan Pertamina ini kan mulai dari berdiri sampai hari ini per hari ini tanggal berapa ini Mbak? 16 Juli. 16 Juli 2025 itu kan semuanya terkait-kaitnya sama istana selalu disebutnya kan, selalu kaitannya begitu. Itu yang menyimpulkan kepada kita ya barang-barang kecil mana yang berani melawan istana gitu, sehingga orang bilang ya oke, ini hanya pengganti pemain. Jadi di laporan Kordamenta itu kebetulan saya tadi nyebut sama Mas Purkon ya, aku sebut ya, bahwa yang gua gambar detail kasus di KPK selama 4 tahun di KPK itu pertama IKTP, itu gua gambar detail-detailnya sampai gua paham tuh murakabi itu apa gitu. Yang berikutnya kedua gua gambar detail adalah Kordamenta ini, laporan Kordamenta. Ada dua nama ini pas yang abang jabat ya? Iya, ada dua nama yang sudah muncul di situ sebenarnya menurut saya. More. Ya, satunya dia. Satunya lagi ada yang udah masuk tersangka di jilid pertama kemarin. Ada nama juga. Yang oplosan BBM yang iya, yang jilid pertama kan ada berapa orang tuh. Nama dia udah masuk yang di situ. Ya, Bang? Di situ nama itu udah ada. Di Kordamenta laporan tuh disebut-sebut. Yang menurut saya adalah ya Kordamenta itu juga kan waktu itu saya anggap dia kesulitan juga untuk menggambarkan siapa sebenarnya bagi kalau saya penyidik, siapa nih yang harus gue pidanaan dari laporan lo tuh. Karena itu laporan itu perlu ditindaklanjuti. Ada namanya email apa gitu ya, email nanti ketik aja laporan itu. Email apa, bagian pemasaran apa yang kemudian siapa yang ngatur-ngatur harga, informasi ini dibocorkan dulu sehingga orang bisa dapat duaan proyek. Karena harga kan Pertamina itu harus bikin referensi harga kan. Harga itu dibocorin dulu sehingga seorang bisa dapat dulu. Itu semua ada disebut-sebut di situ. Itu namanya semuanya ada. Ada di situ. Selain yang dua nama itu, nama-nama lainnya semua ada nama-nama lain. Tetapi yang betul-betul terkait sekarang hari ini dua nama selain More itu. Jadi maksud saya yang anaknya? Enggak, anak belum ada waktu itu, belum ada orang lain. Jadi maksud saya gini loh, dari yang kita sebut sebagai bagaimana dari awal berdiri sampai hari ini Pertamina ini sangat carut marut, yang korupsinya as simple kita pergi ke pompa bensin nuang grek gitu lo dapat setiap literan gitu ya, segampang itu ya, karena memang dari awal dia tidak didesain untuk kemudian bagaimana uang besar dengan mudah diatur ini dengan manajemen yang bebas konflik kepentingannya gitu. Semua orang punya kepentingan di situ. Situasi itu dibuat supaya kita punya kepentingan di sana. Mulai dari transportasinya, menentukan lifting, ya kan? Ini orang kan menjadi liftingnya suruh naikin lagi. Nanti lifting itu juga akan bicara namanya cost recovery lagi kan gitu ya. Ruwetnya banyak. Belum impornya. Iya, walaupun sebenarnya itu sederhana gitu. Tapi itu dibuat menjadi ruwet. Karena dari awal itu tidak dibuat sederhana sebenarnya. Padahal bisnis minyak itu jujur aja orang bisa kaya ya, Bang ya? Oh iya dong. Hari ini aja kita mau kesini udah ngeluarin minyak berapa? Iya kan? Mungkin orang bisa puasa loh.
Tapi ada nggak orang bisa puasa di rumah aja? Kagak kan? Bisa. Artinya lu harus keluar, lu beli bensin kan? Iya. Orang saya Iya. dulu punya tetangga agen minyak tanah bisa haji berkali-kali. Ya. Agen minyak tanah doang gitu. itu yang saya maksudkan adalah yang saya cerita tadi, bagaimana sebenarnya membuat Pertamina ini menjadi simple untuk kemudian bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. Itu yang salah satu stasiun TV kemarin saya bilang, gue tantang lo 10 bulan ini bisa nggak IPO. Dengan IPO itu kita bisa melihat Pertamina secara terbuka. Tetapi ketika IPO dilakukan, pasti banyak orang kan kehilangan ikan di situ. Pasti banyak orang nggak setuju. Karena itu akan ada banyak keteraturan kan. Nah, ini yang menurut saya, kalau kita katakan pengalaman dari bagaimana Telkom, kemudian bagian dia double listing, ada di Indonesia, ada di New York ya. Nah, itu kan membuat dia pelan-pelan berdiri, menata tata kelola yang baik, bisnis yang katakanlah kompetitif, yang mengikuti etik bisnis. Orang di luar sana kan lo bicara etik bisnis. Makanya saya bingung perusahaan minyak besar mana yang belum go public di luar sana. Nah, tapi ini kan dibuat seperti ini supaya kemudian ya ganti pemainnya gampang gitu. Kan kalau udah listing kan lu ganti pemain nggak bisa sembarangan kan? Iya. Iya dong.